Sabtu, Kamis, Jumat. Untuk Ahad, insya Allah Senin sudah masuk bulan Rabiul Akhir. Dah hatam pun ya tidak apa-apa. Ya, cuma harapannya kita mengakhiri bulan Rabiul Awal itu ada peningkatan persentase ngeblat kita, tahu ngeblat? Niru kita kepada Rasulullah. Itu maksud saya mengebut ya. Mengakselerasi menghatamkan kitab Jawahirul Bukhari. Kita lanjut an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza nadhara ahadukum ila man futila alaihi fil mal. Sudah ini kemarin. Kalau urusan dunia kita melihat ke bawah. Ya, kalau urusan akhirat kita melihat ke atas. Ini sudah. Lanjut an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih azza wa jalla. Kalau sudah an azza wa jalla qala ta'ala berarti ini hadis qudsi. Firman Allah lewat lisan Rasulullah. Redaksinya, bahasanya, susunan lafaz kata itu dari Rasulullah, tapi makna kata itu dari Allah. Maka itu hakikatnya firman Allah selain Al-Qur'an. Hanya tidak boleh kita baca dalam sholat. Itu hukum. Tetap statusnya sebagai hadis Nabi. Tapi Nabi meneruskan firman Allah. Apa firman Allah di sini? Qala innallaha azza wa jalla katabal hasanati was sayyi'at. Allah mencatat semua kebaikan dan keburukan kita. Tsumma bayyana dzalik faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu lahu indal husna. Ini betapa rahman rahimnya Allah di sini. Pencatatan kebaikan dan keburukan kita itu ada keterangannya. Ada keterangannya lebih lanjut. Ketika seseorang berhamma atau hamma ndik keretek ateh untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi dia tidak sempat mengamalkannya, hanya niat saja. Kata bahullahu lahu indahu hasanatan kamilah. Allah catat sudah itu satu kebaikan secara sempurna. Jadi niat saja itu sudah dapat pahala. Niat kebaikan ya. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asyara hasanat. Tapi sudah berniat baik, melakukan kebaikan pula dinyatakan dalam perbuatan, Allah catat 10 kebaikan minimal itu ya. Ila sab'i mi'ati dhifan. Sampai kepada 700 kali lipat, ila at'afin katsira, bahkan sampai perkali lipatan yang kita enggak ngerti sudah berapa kali lipatnya. Yang diganjar oleh Allah dengan amal kebaikan yang kita lakukan berdasarkan niat baik yang ada di dalam hati. Innamal a'malu binni. Sebaliknya ini Allah mencatat keburukan begini rumusnya. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Ada orang yang berniat melakukan keburukan. Tapi kan kalau niat keburukan sebenarnya seringkali tidak diniati ya. Masa nawaitu saya mau sholat duhur nanti pulangnya ganti sandal yang bagus punya orang. Gak ada itu, tahu-tahu terbelecar lah murab ya, karena khilaf. Ya, seringkali kalau kejahatan itu karena khilaf. Dan ada kesempatan, makanya ada orang yang berdosa sudah kehilangan dia berdosa. Kenapa? Memberi kesempatan orang lain untuk mencuri. Sudah jelas di pinggir jalan itu rawan pencurian misalkan. Kita naruh sepeda motor lengkap kontaknya di pinggir jalan. Ya kehilangan itu sudah kehilangan harta, kita juga ikut berdosa. Memberi kesempatan orang lain untuk berbuat dosa itu juga ikut berdosa. Tapi ini catat ya, betapa rahman rahimnya Allah di sini. Ketika seseorang punya keretek hati untuk melakukan keburukan, falam ya'malha, tapi dia tidak sempat mengamalkannya, apa yang dilakukan Allah terhadap orang itu? Tebak. Tidak mencatat. Tidak mencatat. Bahkan kata bahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Allah catat dengan dia tidak berbuat kebaikan, sesuatu yang sudah dia niatkan untuk keburukan, satu kebaikan sempurna. Tapi ya jangan karena begini kita berniat melakukan kejahatan. Jangan salah paham, gagal paham itu. Seringkali orang melakukan kejahatan itu kan ada kesempatan, tapi dimulai dari ini. Meskipun ada kesempatan, kalau nggak ada niat nggak bakalan jadi. Paham ini ya? Maka ketika dapat rahman rahimnya Allah,
kita mau melakukan sesuatu yang keliru, sudah berniat ini ya, berniat mau melakukan kejahatan, penipuan lah kamu, tapi tidak dikasih kesempatan untuk menipu, itu kita dicatat kebaikan satu sempurna, bukan zero yang kata Pak Ahmadi barusan. Kalau zero kan tidak dicatat keburukan, juga tidak diganjar pahala sedikit pun, 0 kosong. Tapi tidak, ketika ada niatan buruk, tidak diamalkan, tidak jadi diamalkan, itu menjadi satu kebaikan bagi kita. Apa artinya? Hati kita yang keliru barusan, keliru niat itu, ya tidak dijadikan amal, ada minimal satu pengereman dari hati nurani kita sendiri. Tahu pengereman? Ngerem. Ya, inna nafsal ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi, itu di situ. Nafsu itu selalu mendorong manusia, seringkali mendorong ke manusia untuk berlaku buruk. Tapi kecuali nafsu yang dikasih sayangi Allah, mendapatkan rahmat curahan Allah. Ini karena curahan rahmat Allah saja. Ya. Paham ya? Ya. Tapi ini keadilan Allah juga ada. Fa in huwa hamma biha, kalau ada seseorang berniat jahat, fa'amilaha, dan dia melakukan niatnya itu dalam bentuk perbuatan, kataballahu lahu sayyi'atan wahidah, Allah catat itu satu keburukan. Ini keadilan Allah. Makanya jangan pernah kita meminta keadilan Allah, ribet, sangat deg-degan kita dengan akuntansi Allah yang maha sempurna. Innallaha sari'ul hisab. Beberapa orang yang mengalami kematian suri itu seringkali menceritakan tentang fenomena betapa sepersekian detik yang dia mati kemudian hidup lagi, amal baiknya dari dia lahir, dari dia mulai sadar, mulai akil balik sampai meninggalnya itu dicatat dan dibacakan secara sempurna. Kamu melakukan ini, kamu melakukan ini itu dibuka, direkam cepat, langsung di setel kayak YouTube itu, langsung nggak ada satupun yang terlewati memorinya itu. Jadi ibarat kata kita gladi resik itu sudah resik semuanya. Kalau sudah sangat bisa, biasanya itu protokol langsung melakukan bypass yang namanya pre-memory. Pre-memory sudah gampang, sudah bisa, pasti bisa gitu. Paham ya? Itu nyata, banyak orang yang mengalami mati suri kemudian hidup, dia menceritakan ketika matinya itu hisabnya itu sudah selesai. Jadi ketahuan, kalkulasi amal baik sama amal buruk itu sudah ketemu langsung. Ini maha kuasanya Allah. Innallaha sari'ul hisab. Lanjut. An Salmah qala sami'tu Junduban radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man samma Allahu bi wa man ru'iya Allahu bi. Ini luar biasa. Ini kaitan dengan salah satu hadis qudsi, saya mumpung ingat saya bacakan. Ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, menurut prasangka hambaku terhadapku. Ya. Ini hadis Rasulullah, ya, kira-kira menafsirkan hadis qudsi itu. Barang siapa dia itu mengorek-ngorek orang lain, Allah orek-orek orang itu. Barang siapa berusaha untuk menutupi aib orang lain, dia tutupi juga aib orang itu oleh Allah. Paham ya? Ada hukum timbal balik. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baiknya itu akan kembali kepada diri sendiri. Wa in asatum falaha. Sebaliknya, kalau berbuat buruk, baliknya itu juga akan kepada diri sendiri. Lanjut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala, lagi-lagi hadis qudsi. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, man adali waliyan. Ini perhatikan. Barang siapa memusuhi waliku, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Faqad adantu bil harb, sungguh aku nyatakan perang pada orang itu. Perang lawan Allah, siapa yang menang? Wa ma taqarraba ilayya. Ini hadis ini terkenal, ini hadis qudsi ini terkenal. Sering dibacakan oleh para dai. Barang siapa melakukan taqarrub kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai dan dia mendekatkan kepadaku secara mahabbah, secara cinta, ya, mimma iftaratu alaihi, dimulai dari yang aku wajibkan. Jadi kita utamakan skala prioritas. Fardu ain dulu kerjakan, baru fardu kifayah, ya, dan seterusnya.
Jadi kita mulai memperhatikan fardu ain, fardu yang tidak bisa digantikan orang lain. Ya. Terus wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Selalu saja hambaku itu selain juga memperhatikan wajib-wajibnya, fardu ainnya, fardu kifayahnya, dia juga memperhatikan nawafilnya. Jaga-jaga mungkin fardu ainnya itu ada yang kurang sempurna, ditutupi dengan nawafil. Tahu nawafil? Sunnah. Contohnya kalau sholat zuhur kita awali dengan qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Bisa 2 rakaat juga menurut riwayat yang lain. Itu sunnah muakkadah, sunnah yang nyaris-nyaris tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Atau ketika beliau dalam sedang musafir sekalipun. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan dan boleh diqodoi. Contoh qobliyah subuh, kata beliau, sabda Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isi. Ketika kita mau sholat sunnah qobliyah subuh, kok ternyata sudah iqomah, kita dilarang untuk memaksa diri sholat sunnah qobliyah. Yang harus dilakukan adalah kita langsung ikut sholat wajib subuh. Setelah sholat wajib subuh, kita boleh mengqodoi sholat qobliyah subuh dilakukan. Niatnya bukan sholat ba'diyah subuh, sholat qobliyah subuh di qodoi, boleh. Itu sepakat ulama, boleh, ulama fikih. Ya, tapi jangan terus-terusan, kan? Pahalanya sama. Dengan catatan jangan terus sakit, telat melulu. Lat itu. Ya. Hanya 1-2 kali saja. Sekali waktu mungkin karena apa. Ya. Lanjut. Ketika makom hamba sudah muqarrabahnya sempurna seperti itu, dia menjaga wajib dan menambahi, menyempurnakan dengan kesunahan-kesunahan, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada orang itu. Kalau sudah cinta, fa idza ahbabtuhu, kalau Allah sudah menyatakan cinta kepada orang itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku jadi telinganya. Wa basaruhu, aku jadi matanya, yang dengan mata itu dia melihat. Sesungguhnya itu memandangnya itu dengan pandangan Allah. Jangan terlalu GR tapi ya. Ya. Ada orang kegeeran soalnya. Ya. Wahdatul wujud itu yang kegeeran. Ya. Manunggaling kawulaning Gusti itu pemahaman yang terlampau, yang terlalu berlebih. Sebenarnya yang dia manjining rasa itu manjining Ahmadnya, bukan ahadnya. Ada penjelasannya lebih panjang di situ. Kan ada Nur Muhammad, ada Nur Ahmad, ada Nurullah. Bukan Nur Ahad yang manjing, bukan Nurullah, tapi Nur Ahmadnya. Nur Nabi Muhammad yang masih di langit ya, yang belum menjadi bumi, yang belum menjadi Nabi Muhammad. Gampangannya gitu bahasanya, bahasa sederhananya. Terlalu rumit kalau saya terangkan dalam ilmu hadis sekarang. Nah, ketika sudah sampai pada makom itu, orang itu sudah makom musyahadatullah, syahadah kepada Allah, manjining rasa lah kalau kata orang Jawa ya. Karena dia sudah mendengar dengan pendengaran Allah, sudah melihat dengan pandangan Allah. Wali-wali di situ. Makanya ada wali yang ini kenapa? Cek metem dia. Bisa rapuin ya enggak. Cek metem. Ada orang yang portal gaibnya kebuka, itu kadang kalau lagi ngaji begini datang. Ya, datang. Ya. Saya lanjut. Wa basarahu alladhi yubsiru wa yadahu alladhi yabtishu. Bahkan kalau dia megang itu sesungguhnya yang megang itu Allah. Wa rijlahu alladhi yamshi bihi, yang jalan. Ya. Wa in sa'alani la'utiyan. Kalau dia minta pasti aku ijabahi. Pernah dengar Rasulullah ketika dimintai oleh para sahabat istisqa, salat minta hujan, Rasulullah langsung GR, ayo bawa kambing-kambingnya, sapinya bawa semua, nanti kita hujan-hujanan di lapangan. Jadi belum dikabulkan, masih kering kerontang Madinah itu, Nabi sudah langsung GR, sudah pede sekali, doanya pasti diijabahi. Betul, Nabi di lapangan langsung sholat sunnah 2 rakaat, ya Allah minta hujan, langsung hujan. Nabi sukanya hujan-hujanan. Jadi Nabi tetap hujan-hujanan terus sampai lama di lapangan Selangak misalkan ya. Sampai para sahabat sudah senang-senang sama kambingnya sama sapinya, pulang ke rumah sampai keringan. Ini kalau udah berhenti nanti bisa banjir bandang juga. Akhirnya datang kepada Nabi masih banjir-banjiran.
masih udah hujan-hujanan. Sampai digambarkan beliau jenggotnya sampai basah-basah, nyap-cap aing ojen. Ya Rasulullah, doa offset ya Rasulullah, hujannya terlalu kenceng. Ini kalau terus-terusan bisa banjir nanti. Oh gitu ya. Baru Nabi berdoa, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, jangan terlalu kenceng. Langsung nyumpang hujan. Ini kalau sudah makom seperti itu, wali-wali ada yang makomnya seperti itu. GR-nya luar biasa. Ya. Tapi memang sudah karena dalam tanda kutip dia sudah ma'iyah ma'allah. Pahami ya? Jangan terlalu dalam tapi memahaminya. Ini tak nugahnya. Wa in sa'alani la'utiyana. Kalau dia minta apapun padaku, aku pasti kasih. Wala in ista'adani la'u'idzannahu. Kalau dia minta perlindungan dariku, aku pasti lindungi orang. Ini berusaha lah seperti itu. Pasti berapa persen kalau kita berusaha dapat. Ya jangan mengharap 100% lah. Kita kelasnya jauh dibandingkan mereka-mereka. Tapi minimal kalau kita meniru ada duplikasi, tahu duplikasi? Kunci kita patah. Cari duplikat. Duplikat itu tidak akan sempurna kunci asli. Pasti ada cacatnya, paham ya? Tapi biasanya duplikat kunci asli itu bisa untuk membuka pintu Asli. paham ini? Kayak gitu. Mirip, ada kemiripan. Ada kemiripan. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan? Jelas ya? Sepenting amal lah. Ini memahaminya, tapi ya memahami. Yang pertama memahami itu hidayah. Hidayah itu memahami kita akan sesuatu. Tapi kalau hanya paham saja tidak bisa melakukan, hidayah dapat, tapi taufik belum dapat. Taufik itu kekuatan kita untuk bisa mengamalkan hidayah. Inilah rahasia Rasulullah dalam satu ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh engkau Nabi tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Allah saja yang berhak, Allah saja yang bisa memberi hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kita minta hidayah itu sambil lalu tahu wabillahi taufik wal hidayah. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.